Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini, kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah, pelajaran sehari-hari. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-8. Pelajaran yang ke-8. Wujubu ta'atir Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tarku kulli qaulin liqaulihi. Wajibnya taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan setiap perkataan di atas perkataan atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajibnya taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan setiap perkataan di atas perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taat kepada Rasulullah SAW ini merupakan kewajiban seorang hamba, seorang muslim yang bersyahadat Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, atau asyhadu annahu abduhu wa rasuluhu, atau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwasanya Nabi SAW adalah utusan Allah. Bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya. Bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Dan kita juga seorang muslim wajib meninggalkan perkataan di atas perkataan Nabi SAW. Jangan sampai kita mendahulukan perkataan orang lain dan meninggalkan sabda Nabi SAW. Nggak perlu tuh sabda Nabi SAW. Kata ustadz saya begini, kata syekh saya begini, kata guru saya begini, sehingga sabda Nabi, hadis Nabi dibuang, ditinggalkan. Ini nggak boleh ya, tidak boleh. Hukumnya haram, bahkan bisa terjatuh kepada dosa besar. Bahkan ada orang yang tidak mau mengambil hadis Nabi SAW. Mereka mengatakan cukup dengan Al-Quran saja. Sudah ada kok dalam Al-Quran, tidak perlu mengambil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ini tentu saja bukan sikap seorang muslim, bukan sikap seorang muslimah, bukan sikap seorang mukminah, bukan sikap seorang ahlu sunnah wal jamaah. Masa seorang ahlu sunnah, orang yang dinisbatkan kepada sunnah Nabi SAW tidak mau menggunakan hadis Nabi SAW? Ini bertentangan dengan apa yang dia klaim. Dia anggap dirinya ahlu sunnah tapi tidak mau menggunakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin wajib taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib hukumnya taat kepada Rasul. Bagaimana cara kita taat kepada Nabi SAW? Ya menggunakan hadis Nabi SAW, diamalkan, dipelajari, dihafalin, kemudian diamalin, kemudian setelah itu ajarkan ke orang lain semampu kita. Dan hadis Nabi SAW merupakan sumber hukum yang kedua di dalam Islam setelah Al-Quran, Al-Majma' alaihi, yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Setiap kaum muslimin pasti akan mengatakan bahwasanya saya Islam, saya Muslim. Apa sumber hukumnya? Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau ditanya apakah Anda Muslim? Iya. Apa sumber hukum Islam di dalam Islam? Pasti mereka akan mengatakan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini ada orang tidak mau menggunakan hadis Nabi SAW. Tentu saja ini tidak benar. Ini tidak benar. Dan agama kita, agama Islam dibangun di atas dua syahadat tadi ya. Syahadatut tauhid
la ilaha illallah dan syahadat syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Yang ketika kita mengatakan ketika kita mengucapkan syahadatul Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya ada 4. Konsekuensinya ini ada 4. Dicatat ya. Apa saja? Yang pertama, kalau kita mengucapkan syahadatul Rasul, Muhammadur Rasulullah, harus menjalankan konsekuensi ini. Apa saja konsekuensinya? Yang pertama, kita ta'atuhu fima amar, wajib taat atas perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa saddaqahu fima akhbar, dan membenarkan seluruh kabar yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alla yu'badullah illa bima syara', dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 4 konsekuensi kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 4 konsekuensi kalau kita mengucapkan syahadat Muhammadur Rasulullah. Diulang. 1, tasdiqu fima akhbar. Tadi yang ketiga ya, kita rubah. 1, tasdiqu fima akhbar, membenarkan seluruh kabar yang dibawa oleh Nabi. Seluruh kabar yang dibawa oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis Nabi SAW wajib dibenarkan. Kalau kita ngaku sebagai seorang muslim, kalau kita ngaku sebagai seorang mukmin, wajib membenarkan kabar yang datang dari Nabi SAW kepada kita melalui hadis-hadis yang sahih atau hadis-hadis yang hasan minimal ya. Nabi SAW mengabarkan di akhir zaman akan datang suatu masa, sayati ala nas zamanun yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Akan datang suatu zaman, kata Nabi SAW, orang yang jujur dianggap dusta, orang yang dusta dianggap jujur, orang yang amanah dianggap khianat, orang yang khianat dianggap amanah. Orang yang jujur dianggap dusta, orang yang dusta dianggap jujur, orang yang amanah dianggap khianat, orang yang khianat dianggap amanah. Itu sudah ada tuh sekarang. Orang yang jujur dianggap dusta. Nabi bilang kapan? 15 abad yang lalu. Sayati ala-nas zaman, akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman, tidak akan tegak hari kiamat kecuali begini dan begitu. Nabi SAW sudah kabarkan, dan kita wajib membenarkan jika hadis tersebut datang hadis yang sahih. Yang kedua tadi apa? Ta'atuhu fima amar, dan wajib mentaati apa yang Nabi SAW perintahkan. Apa yang diperintahkan Nabi adalah realisasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar, kata Nabi SAW. Nanti kita akan baca hadisnya. Barang siapa yang taat kepadaku akan masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku akan masuk neraka. Faman ata'a Muhammadan faqad ata'a Allah. Faman asa Muhammadan faqad asa Allah. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW, hakikatnya dia taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa man asa Muhammadan faqad asa Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW, hakikatnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'atuhu fima amar, wajtinabu manaha anhu wazajar, dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat tadi apa? Beribadah dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita beribadah
berdasarkan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan ngarang-ngarang ibadah, nggak boleh, hukumnya haram. Yang biasa kita sebut dengan apa? Istilah bid'ah. Wa alla yu'badullah illa bima syara', dan kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan setiap perkataan di atas perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini sangat banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, dan tidaklah bagi seorang yang beriman, bagi orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amron, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka tidak pilih-pilih, mereka tidak pergi, mereka tidak mengacuhkan, mereka tidak melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, kata Allah, sesat. Orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada perintah langsung dilakukan. Ini orang yang beriman ya. Kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya, mereka langsung melakukan tanpa tanya-tanya. Ini kenapa? Ini bagaimana? Ini caranya gimana? Kenapa kok begini? Orang yang beriman tidak tanya-tanya seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan, langsung kerjakan. Langsung kerjakan. Kecuali kalau butuh tafsir, perincian, maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menjelaskan atau mempraktekkan seperti wudu. Nabi SAW langsung praktekkan wudu. Nabi enggak ngomong-ngomong cara wudu, yang pertama begini, bismillah, cuci tangan, enggak. Nabi enggak menjelaskan secara lisan, tapi langsung praktek. Ini diantara metode Nabi SAW ketika mengajar. Kalau ibadah yang butuh praktek, Nabi langsung praktekkan langsung tanpa melalui penjelasan secara lisan. Sholat pun demikian, Nabi SAW langsung praktekkan. Kata Nabi SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", sudah selesai. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Lihat cara aku sholat, begitu sholatnya. Begitu juga Nabi, kata Nabi SAW, "Faman tawaddo'a nahwa wudu'i hadza ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku tadi tuh, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, langsung praktek. Tidak ada penjelasan dengan lisan. Jadi orang yang beriman ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, langsung menjalankan. Tidak ada kata, ntar ya, nanti ya, besok ya, enggak. Langsung dijalankan. Dan barang siapa yang bermaksiat, gak mau taat sama Allah dan Rasulnya, maka Allah katakan sesat dengan kesesatan yang nyata. Faqad dhalla dhalalan mubina. Subhanallah. Ayat yang kedua disebutkan di dalam Al-Quran, surat Nur ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, perkataan orang yang beriman jika diajak kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk berhukum di antara mereka,
an yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami dengar dan kami patuh. Beda sama orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami bermaksiat. Subhanallah. Wa ulaika humul muflihun, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu yang kalau diajak menuju Allah dan Rasulnya langsung dengar dan patuh, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung dapat apa Ustadz? Dapat surga, kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, ini kita harus yakin bagi seorang yang beriman dalam hal ini, kalau kita taat sama Allah dan Rasulnya pasti bahagia, pasti. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada keraguan. Pasti bahagia, dunia maupun akhirat. Mau bukti silahkan kerjakan. Nanti akan mendapatkan hasilnya. Dengan niat mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan ayat yang ketiga dalam surat Nur ayat 63. Tadi surat Nur juga ayat 51. Sekarang surat Nur ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Berhati-hatilah, falyahzar. Hati-hati. Ini kalimat tahzir, kalimat waspada, hati-hati. Alladzina yukhalifuna an amrihi, orang-orang yang menyelisih perintahnya. Perintah siapa Ustaz? Perintah Nabi SAW. Orang-orang yang menyelisih perintah Nabi SAW, antusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim. Orang yang menyelisih perintah Nabi SAW akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fitnah. Fitnah berupa apa? Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Orang yang menyelisih perintah Nabi pasti akan melakukan kebid'ahan. Tidaklah seseorang yang menyelisih perintah Nabi pasti akan melakukan kebid'ahan. Orang yang melakukan kebid'ahan otomatis mematikan sunnah yang semisal. Orang yang melakukan kebid'ahan pasti otomatis mematikan sunnah yang semisal. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, dijelaskan disyarah juga oleh Syekh Dr. Fauzan Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam kitab Ithaful Qari Ta'liq Syarhi Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Orang yang menyelisih Nabi SAW akan diberikan fitnah berupa fitnah syahwat, fitnah syubuhat, atau Allah akan memberikan kepada mereka azab yang sangat pedih. Jadi hati-hati orang yang menyelisih perintah Nabi. Dikatakan, itu kan perkataan Nabi 15 abad yang lalu. Sekarang zamannya zaman now. Masya Allah, zaman sekarang beda. Nah, mereka secara otomatis, secara tidak langsung, tidak mau menggunakan hadis Nabi SAW. Mereka secara tidak langsung mengatakan hadis Nabi tidak relevan, tidak pas, tidak sesuai dengan zaman kita yang sekarang ini. Subhanallah. Orang yang seperti ini tidak takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik agar kita diberikan keselamatan dan dijauhkan dari azab yang datang sekonyong-konyong. Dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik agar bisa menjalankan perintah Nabi SAW. Nabi SAW katakan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa namanya tadi? Tadi kita pernah bahas ya. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang gak mau masuk surga. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Setiap kita pasti mau masuk surga.
adik-adik kita, anak-anak kita, anak-anak kecil, anak-anak TK, kalau ditanya siapa yang mau masuk surga, semuanya angkat tangan. Orang-orang tua kalau ditanya siapa yang mau masuk surga, semuanya tunjuk tangan. Semuanya tunjuk tangan. Tidak ada yang tidak mau masuk surga, tidak ada. Sampai orang kafir tuh kalau ditanya mau masuk surga nggak? Wah, mau. Tapi tidak mau masuk Islam. Ada yang tidak mau masuk Islam. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku akan masuk surga, barang siapa yang bermaksiat kepadaku hakikatnya tidak mau masuk surga. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa man asani dakhalan nar. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku dia akan masuk neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Jadi anak-anak sekalian, dari pembahasan yang kita sudah bahas, wajib taat kepada Nabi SAW dan mendahulukan sabda Nabi SAW di atas perkataan manusia. Walaupun itu perkataan Abu Bakar As-Siddiq, walaupun itu perkataan Umar, walaupun itu perkataan Utsman, walaupun itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Kalau bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang sahih, maka perkataan mereka kita kesampingkan, maka kita dahulukan sabda Nabi SAW. Dan taat kepada Nabi SAW merupakan sebab kita masuk surga, serta orang yang bermaksiat kepada Rasul SAW akan mendapatkan fitnah berupa fitnah syahwat atau fitnah syubuhat, dan akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.